Oh ya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya di semua sosial media kalian. Hai, kembali lagi di channelku. Dan kali ini kita akan membahas tentang analisa LQ atau location condition. Namun sebelumnya, kita perlu memahami apa sih itu analisa LQ. Analisa LQ adalah suatu analisa yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Sebagai catatan, analisa LQ adalah salah satu bentuk metode pendekatan yang digunakan dalam model ekonomi sebagai langkah awal untuk memahami dan mengetahui sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan perekonomian dengan memperhatikan sektor basis dan sektor non-basis dan keunggulan produk di daerah tersebut. Sebelumnya kita juga perlu mengetahui apa sih sektor basis dan non-basis itu. Sektor basis adalah inti dari model ekonomi basis, dari arah dan pertumbuhan suatu wilayahnya yang ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut, baik melalui barang maupun jasa. Dan sektor yang surplus dan diekspor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor basis. Dan besar dari ekspor tersebut bergantung pada permintaan dari luar wilayah yang dapat dikatakan sebagai exogenous demand. Sedangkan untuk sektor non-basis, di samping adanya sektor basis, ada kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani atau servis kegiatan produksi sektor basis termasuk pekerjanya, dan sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor non-basis. Dan kedua sektor tersebut, antara sektor basis dan non-basis, saling berkaitan dan berhubungan, yang artinya bahwa bila ada permintaan dari luarnya meningkat, maka sektor basis akan berkembang, dan berkembangnya sektor basis diikuti juga dengan berkembangnya sektor non-basis. Dan perkembangan kedua sektor tersebut pada gilirannya akan menumbuh kembangkan perekonomian suatu wilayah atau kota melalui proses pengadaan. Dan dalam penentukan apakah komoditas tersebut menjadi komoditas unggulan atau bukan komoditas unggulan di dalam suatu wilayah tersebut, maka perlu adanya analisa LQ atau location control, dengan cara membandingkan peran komoditas tersebut dalam perekonomian daerah dengan komoditas yang sejenis dalam perekonomian regional atau nasional di wilayah yang lebih besar. Lalu apa tujuannya dilakukannya analisa LQ? Tujuan analisa LQ adalah sebagai penentu kapasitas perdagangan atau ekspor, serta menentukan derajat self-sufficiency sektor terkait industri atau komoditas tertentu di suatu wilayah tersebut. Dan di sini ada rumus location content atau LQ. Dapat dilihat, LQ sama dengan PIR per PR dibandingkan PIN per PN, di mana I sama dengan sektor, R sama dengan regional, dan N sama dengan nasional. Dan PIR sama dengan variabel sektor di daerah regional, PR adalah variabel total daerah regional, PIN adalah variabel sektor di tingkat nasional, dan PN adalah variabel total di tingkat nasional. Perlu kita memahami juga dan perlu kita ingat-ingat juga sih, jika LQ lebih dari satu, maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah regional lebih besar daripada spesialisasi sektor yang ada di tingkat nasional. Jika LQ sama dengan satu, maka sektor tersebut dikatakan bukan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah regional sama dengan spesialisasi sektor yang ada di tingkat nasional. Sedangkan jika L kurang dari satu, maka sektor tersebut dikatakan sebagai sektor yang bukan unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor yang ada di daerah regional lebih kecil daripada spesialisasi sektor yang ada di tingkat nasional. Untuk lebih memahami terkait perhitungan analisa LQ, di sini terdapat studi kasus dengan studi kasus penghitungan keunggulan komoditas di Kecamatan Triorjo, Gresik menggunakan analisa LQ dengan tujuan untuk menentukan mana sih keunggulan komoditas yang ada di kecamatan tersebut.
Dan di sini ada tabel keunggulan komoditas pangan di Kecamatan Derirejo dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan dapat kita lihat sendiri terkait produksi padi dan produksi jagung yang ada di Kecamatan Derirejo hingga tahun ke tahun mengalami dalam produksi padi. Produksinya mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan luas lahan yang semakin tahun juga semakin meningkat. Dan di sini ada tabel keunggulan komoditas pangan di Kabupaten Gresik sebagai daerah regional atau nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan dapat kita lihat produksi padi dari tahun ke tahun di Kabupaten Gresik mengalami penurunan dengan luas lahan yang juga semakin menurun. Sedangkan untuk produksi jagung setiap tahunnya di Kabupaten Gresik juga mengalami peningkatan dengan seiringan luas lahan yang juga semakin meningkat. Dari dua tabel tersebut dijadikan sebagai bahan dalam perhitungan analisa LQ dan saya mengambil Kecamatan Derirejo dengan Kabupaten Gresik dalam angka 2018 sebagai perhitungan analisa LQ. Dapat dilihat hasil produksi padi di kabupaten regional di daerah nasionalnya yaitu Kabupaten Gresik menghasilkan 362.252 ton dengan luas lahan mencapai 60.406 hektar. Dan untuk hasil produksi komoditas jagung sebesar 158.136 hekton dengan luas lahan sebesar 23.964,75 hektar. Sedangkan untuk Kecamatan Derirejo sebagai wilayah regionalnya dari hasil produksi komoditas padi menghasilkan 16.550 ton dengan luas lahan mencapai 2.648 hektar. Sedangkan untuk hasil produksi komoditas jagung mencapai 18.257,80 ton dengan luas lahan mencapai 2.123 hektar. Dari tabel tersebut dapat dilakukan perhitungan dengan rumus yang sudah ada. 16.550 itu adalah sektor hasil produksi di wilayah regional dibanding 34.807,8 adalah hasil total hasil produksi di wilayah regional. Dibandingkan dengan 362.252 adalah hasil produksi yang ada di wilayah nasional atau Kabupaten Gresik. Per 520.388 adalah jumlah total hasil produksi di wilayah nasional dan menghasilkan 0,67 dari komoditas padi. Sedangkan pada komoditas jagung juga menggunakan rumus yang sama dengan menghasilkan 1,7. Dari tabel perhitungan LQ yang dapat kita lihat bersama, pada komoditas unggulan di Kecamatan Derirejo adalah komoditas jagung karena nilai LQ lebih dari 1 dengan mencapai 1,7. Hal ini menunjukkan bahwa hasil komoditas dari komoditas jagung dapat mencukupi kebutuhan di Kecamatan Derirejo dan di wilayah sekitarnya. Dan komoditas jagung juga menjadi sektor unggulan atau sektor basis yang menjadi pemicu pertumbuhan perekonomiannya. Sekian.